Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stanley Injolo dari kelas 2 SD. Nah, di video kali ini saya akan menerangkan serta menjelaskan yaitu room SU League pada codingan Unreal Studio ini. Nah, pertama-tama kita akan mengenal ke coding Java ini. Nah, di sini ada beberapa folder yang akan diterapkan yaitu ada adapter sama data. Yang pertama di adapter, di sini masukkan coding user adapter. Nah, seperti berikut tampilan codingannya. Di sini kita menerapkan modifikasinya gunanya untuk menampilkan data daftar usernya. Terus ada private-nya itu untuk menyimpan instance dialognya. Lalu berikutnya ada interface dialog sama function create-nya itu untuk menangani event create-nya berdasarkan posisinya. Terus ini ada bagian kelas yang akan diterapkan nanti pada view holder-nya untuk mewakili tampilannya nanti. Nah, di sini sekaligus juga untuk menginisialisasi yang bagian tadi fungsinya itu. Seperti berikut yaitu full name, email, sama phone atau telepon. Nah, di sini juga ada set angka tulisannya nanti bisa kita tekan nanti dan serta mengatasi posisinya. Nah, sini ada override file-nya itu. Sini juga ada override file on main view holder. Di sini create view holder sama get item count-nya. Yang bagian view holder ini untuk mengisi data user ke tampilan berdasarkan posisinya. Sini untuk menciptakan sebuah bagian bagian view holdernya nanti untuk bagian tampilannya berikutnya. Nah, berikutnya di bagian data, sini ada dua folder yang diterapkan yaitu DAO sama entity. Nah, yang pertama-tama ke user DAO. Nah, pada bagian ini user DAO akan kita terapkan yang untuk install, update, sama delete-nya serta query-query-nya. Itu untuk sebuah penerapan sebuah tampilannya itu pada database nanti. Nah, berikutnya adalah entity, yaitu user. Nah, sini entity usernya itu menerapkan primary key-nya, yaitu bersama atributnya yaitu full name, email, sama phone-nya juga nanti. Nah, berikutnya ke add database. Nah, di sini database-nya itu seperti berikut ini ada abstrak. Lalu sini komponen objeknya itu untuk membuat simulator agar yang satu instan ini pada app database-nya yang dibuat selama aplikasi bisa berjalan. Nah, berikutnya yang bagian seperti berikut ini tampilan codingannya nanti. Nah, berikutnya ke editor activity. Nah, di sini ada berbagai penerapan yang dimasukkan editornya. Ini private line in-nya atau komponennya. Lalu di sini ada enable add to edge untuk mengaktifkan mode full screen-nya serta menghubungkan layout dengan kode menggunakan view binding. Di sini ada view compare-nya untuk menyesuaikan padding-nya agar konten tidak tertutup status banyak atau navigasinya. Lalu mengambil yang inisialisasi yang database sebelumnya, lalu mengambil yang bagian instance room-nya yang tadi itu. Berikutnya di sini ada file intent. Nah, nanti akan mengecek apakah activity-nya dipanggil dengan intent berisi datanya. Nah, kalau misalnya iya, nanti akan mengambil data yang dari database-nya juga nanti. Nah, berikutnya di sini ada bind btn save. Nah, di sini mengecek apakah semua inputannya bisa terisi atau tidak. Nah, di sini kalau sudah terisi ya, berikut ini, yaitu yang full name, email, sama phone-nya. Kalau misalnya sudah terisi, nah di sini apabila kalau bisa bisa mengedit-ngedit, lalu berikutnya bisa menambahkan, serta yang satu lagi tes data tidak boleh memastikan tidak boleh kosong sama sekali. Nah, berikutnya di sini adalah main activity. Main activity ini juga menerapkan yang sama seperti editor tadi. Dan di sini berikut ada function-nya itu enable access. Sama di sini kita menerapkan yaitu recycle. Ya, seperti ini recycle. Itu untuk menghubungkan komponen UI-nya dan mengambil instant room dari database. Lalu nanti sini adapter dialognya kita buat. Lalu sini kita membuat instannya juga adapter dan menerapkan dialog. Lalu di sini dialog search itemnya saat kita diklik akan muncul berbagai pilihan. Yaitu kalau misalnya
nol nanti bisa diubah, nanti bisa dihapus, serta nanti akan terjadi batal juga kalau misalnya tidak terjadi perubahan. Nah, di kursi ini ada list view-nya ya. Itu untuk menentukan apakah layout vertikal sama garis pemisah antar itemnya bisa berubah atau muncul. Nah, berikutnya sini ada flag set on cursor. Ini berarti akan melakukan pengubahan data apabila menekan tombol buttonnya nanti. Nah, sini ada override font. Itu akan dipanggil setiap kali ke activity aktif setelah kembali dari editor activity-nya. Nah, berikutnya sini ada subtract string. Itu berbagai macam berikut ini fungsinya list sama add serta notifnya. Itu mengambil semua data lalu menghapus data serta mengganti atau mengambil data baru dari database-nya nanti. Nah, berikutnya sini mengarah pada bagian list. Yang pertama di sini ada able. Berikut berbagai macam yang diterapkan ada sini background-nya, ada editornya untuk background-nya bagian dua ini. Terus sini nanti ada icon-iconnya nanti diterapkan. Lalu sini bagian layout-nya. Berikut yang bagian activity editor-nya. Sini menambah ukuran sama lebarnya atau orientation. Nah, pada bagian sini pertama kita memasukkan Google Android-nya untuk menerapkan yang bagian fungsinya itu, yaitu untuk bagian nama lengkap, sama yang untuk bawahnya, untuk yang email, sesuaikan, tinggal menggantikan gambar sama kalimatnya. Lalu di sini nomor telepon juga sama, itu sesuai yang kayak tadi, tinggal menggantinya. Lalu di sini ada tombol simpan nanti, untuk supaya bisa mensubmit atau semua dari yang pengeditan yang kita bikin sendiri. Berikutnya sini ada activity. Nah, di sini ada activity main. Seperti yang tadi, di sini hanya tinggal masukkan menulis saja. Dan isinya ada membuat Android app-nya supaya berjalan nanti pada bagian tampilannya. Di sini ada itu untuk yang bagian di sini ada value-nya. Itu value-nya masih menggunakan backnya live. Lalu untuk string, nah seperti berikut kita memasukkan app namanya itu belajar room. Lalu fungsinya itu berisi update, hapus, serta batal. Ini bagian temnya seperti berikut ini belajar room. Nah, di sini juga seperti berikut ini tampilannya bagian XML. Nah, berikutnya pada bagian KTS, di sini kita menyiapkan implementation Android Room. Setelah ada Android Room itu untuk masukkan Java atau menerapkan Java-nya. Lalu di sini ada KSP Android untuk menerapkan bagian coding-nya. Yang bagian ini untuk menyediakan Room untuk Java sama coding-nya. Nah, jangan lupa untuk masukkan filter yaitu view binding-nya adalah true. Lalu kita sinkronkan nanti kalau misalnya sudah selesai. Di bagian BKTS, nah, bagian BKTS ini kita menekan sebuah plugin Android-nya, Kotlin sama bagian tool-nya. Lalu setelah masukkan seperti ini, nanti kita akan sinkronnya juga. Di sini Android manifest-nya sesuaikan dengan yang dari semua codingan ini, atau nanti akan bisa diterapkan juga setelah kita memasukkannya. Seperti berikut ini. Lalu di sini ada sebuah tambahan. Di sini bagian codingnya itu, di sini kita memasukkan uh, versi 2.0.21 agar bagian emulator serta tampilannya itu bisa berjalan lancar nanti. Nah, berikutnya kita akan mengarah ke emulator untuk menampilkan tampilannya. Ini saya akan skip dulu sampai bisa ketampil tampilannya. Nah, seperti berikut tampilannya. Nah, di sini ada tambah button yang di main activity-nya nanti. Kalau kita klik sini, nah, kita tunggu saja. Nah, nanti akan muncul seperti berikut, full name, email, sama telepon. Nah, misalnya saya masukkan seperti ini. Lalu sini, Gmail. Seperti berikut. Nah, saya seperti ini. Nah, nanti akan muncul hasilnya, itu nya. Nah, di sini kalian bisa mengupdate, hapus atau batal. Seperti berikut. Misalnya update lah. Seperti ini. Nah, nanti akan muncul
tampilan yang diupdate. Maka kalian juga bisa menghapusnya seperti buku ini. Nah, akan terhapus kalau kita menekan hapusnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada penerapan video Android Studio dan Kotlin ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya.